Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di siang terik, Jenderal Rudi dan ajudannya dihentikan oknum polisi arogan dan ajudannya dikeroyok secara brutal di tengah jalan. Warga merekam situasi memanas. Namun tanpa diduga, Jenderal Rudi keluar dari mobil dan mengubah segalanya. Siang hari terasa terik menyengat ketika sebuah mobil baja berwarna gelap melaju mantap di jalan antar kota yang cukup lengang. Matahari berdiri hampir tepat di atas kepala, membuat permukaan aspal tampak berkilau seperti disiram minyak. Udara panas bergetar di kejauhan, menciptakan ilusi bayangan air yang menipu mata. Setiap kali kendaraan berat itu melindas bagian jalan yang retak dan tambalan kasar, debu tipis terangkat lalu berputar pelan sebelum kembali jatuh ke tanah kering di pinggir jalan. Suara mesin terdengar dalam dan stabil. Berbeda dari kendaraan biasa, memberi kesan kokoh sekaligus mengintimidasi. Di kiri kanan, hamparan lahan kosong bercampur semak liar memanjang tanpa banyak bangunan, membuat suasana terasa sepi dan sedikit mencekam. Hanya sesekali motor tua atau truk bermuatan berat melintas dari arah berlawanan, lalu kembali menyisakan kesunyian yang aneh, seolah jalan itu menjadi panggung bagi sesuatu yang akan segera terjadi. Di dalam mobil lapis baja itu, Jenderal TNI Rudi duduk tenang di kursi belakang yang empuk namun kaku secara desain militer, seragamnya rapi, garis wajahnya tegas, dan sorot matanya tajam meski tidak menunjukkan kepanikan sedikit pun. Ia memperhatikan keadaan jalan melalui kaca tebal anti peluru yang sedikit gelap, membuat dunia luar terlihat lebih redup, namun tetap jelas. Tangannya bertumpu santai di paha, tapi postur tubuhnya tetap tegap, mencerminkan disiplin yang sudah mendarah daging selama puluhan tahun berdinas. Sesekali matanya bergerak cepat, menilai kendaraan yang lewat, posisi jalan, hingga kemungkinan titik rawan di sepanjang rute. Ia bukan tipe perwira yang mudah lengah, hanya karena duduk sebagai penumpang. Keheningan di dalam kabin terasa berat, hanya diisi dengung mesin dan suara halus pendingin udara. Meski suasana tampak biasa, instingnya sebagai prajurit senior membuatnya selalu siaga, seakan setiap perjalanan bisa berubah menjadi situasi tak terduga. Di balik kemudi, ajudannya, Saputra, mengemudi dengan fokus penuh dan gerakan yang terkontrol. Kedua tangannya mantap memegang setir, sementara kakinya memainkan pedal dengan tekanan yang halus namun presisi. Pandangannya tidak pernah diam. Selain menatap lurus ke depan, ia rutin melirik spion tengah dan samping, memastikan tidak ada kendaraan yang terlalu lama mengikuti dari belakang. Rahangnya sedikit mengeras, bukan karena takut, tetapi karena kebiasaan waspada yang sudah terlatih. Ia hafal betul tanggung jawabnya hari itu, memastikan komandannya sampai tujuan dengan aman, tanpa gangguan sekecil apapun. Setiap perubahan kecil di jalan langsung ia respon, entah itu lubang, kendaraan melambat mendadak, atau bayangan gerakan di tepi jalan. Bahkan suara-suara asing dari luar pun tak luput dari perhatiannya. Dalam benaknya, perjalanan ini bukan sekadar mengantar atasan, melainkan sebuah misi pengawalan yang harus berjalan sempurna tanpa celah. Beberapa ratus meter di depan, pemandangan yang berbeda mulai terlihat dan perlahan menarik perhatian Saputra. Sejumlah polisi berdiri menyebar di badan jalan, menghentikan kendaraan satu persatu tanpa pola yang jelas. Tidak tampak garis pembatas, tidak ada rambu peringatan jauh sebelumnya, dan posisi mereka justru membuat arus kendaraan tersendat mendadak. Beberapa mobil pribadi terlihat menepi dengan pengemudi yang turun sambil berbicara dalam nada tertekan, gerakan tangan mereka menunjukkan perdebatan yang tidak nyaman. Seorang pengendara motor bahkan tampak membuka dompet dengan wajah ragu, sementara salah satu polisi berdiri terlalu dekat, seolah menekan tanpa perlu kata-kata keras. Situasi itu tidak terlihat seperti razia biasa yang tertib dan prosedural. Ada kesan semrawut dan dipaksakan, membuat suasana di titik tersebut terasa lebih seperti jebakan di tengah jalan sepi daripada operasi resmi penegakan aturan. Melihat kejanggalan itu, Saputra perlahan mengurangi kecepatan mobil baja tanpa mengerem mendadak. Alisnya sedikit berkerut, tatapannya menajam menilai detail demi detail di depan sana. Ia tidak melihat papan pemberitahuan razia, tidak ada kendaraan patroli dengan lampu menyala, bahkan rompi pengaman yang biasanya dikenakan pun tampak tidak seragam. Beberapa oknum berdiri dengan sikap terlalu santai, bukan posisi sigap seperti petugas resmi yang sedang bertugas.
Jarak antar mereka pun tidak teratur, seolah hanya membentuk barikade seadanya. Hatinya mulai memberi sinyal bahwa ada yang tidak beres. Dengan gerakan halus, ia mengatur napas agar tetap stabil, sambil menyiapkan kemungkinan terburuk dalam pikirannya. Tangan kirinya tetap disetir, sementara tangan kanan bersiap di dekat tuas transmisi. Ia belum mengatakan apapun, tetapi kewaspadaannya meningkat tajam, menyadari bahwa mereka mungkin akan segera berhadapan dengan situasi yang jauh dari prosedur normal. Dari kerumunan di depan, seorang polisi bertubuh besar bernama Burhan melangkah ke tengah jalan dengan gerakan penuh percaya diri. Rompinya tampak sedikit terbuka di bagian perut, napasnya berat, namun sikapnya dibuat seolah paling berkuasa di lokasi itu. Ia mengangkat satu tangan tinggi-tinggi, telapak menghadap ke depan, memberi isyarat tegas agar mobil baja tersebut berhenti tepat di hadapannya. Sepatunya menghentak aspal saat ia memposisikan diri persis di jalur kendaraan, memaksa pengemudi tak punya pilihan selain mengurangi laju. Tatapannya tajam, bukan seperti petugas yang menjalankan prosedur, melainkan seperti seseorang yang sedang menjaga wilayah kekuasaannya sendiri. Sorot matanya menelusuri bodi kendaraan dari depan ke belakang, menilai dengan rasa ingin tahu bercampur niat tersembunyi. Panas matahari memantul di wajahnya yang berkeringat, tapi ekspresinya tetap keras, seolah kehadiran mobil itu adalah kesempatan, bukan sekadar kendaraan yang lewat. Melihat isyarat berhenti itu, Saputra menekan rem perlahan hingga mobil baja berhenti dengan halus namun mantap. Ia menoleh ke kaca spion tengah, menatap Jenderal Rudy sesaat dengan ekspresi profesional yang sulit ditebak orang luar. "Mohon tetap di dalam, Jenderal. Biar saya yang urus," ucapnya dengan suara rendah, tenang, dan penuh kendali, tanpa nada panik sedikit pun. Kalimatnya singkat, tapi mengandung keyakinan bahwa situasi di luar belum layak membuat sang jenderal turun tangan langsung. Setelah itu, ia menarik napas pendek, membuka sabuk pengaman, lalu meraih gagang pintu. Begitu pintu terbuka, udara panas langsung menerpa wajahnya, kontras dengan kesejukan kabin. Ia turun dengan gerakan terukur, menutup pintu perlahan namun pasti, lalu berdiri tegak di samping kendaraan, memposisikan tubuhnya sebagai perisai pertama antara dunia luar dan orang yang ia lindungi. Baru beberapa langkah menjauh dari pintu mobil, Saputra langsung merasakan tatapan tajam dari berbagai arah. Para oknum polisi yang berjaga di sekitar titik razia itu memandangnya dengan ekspresi campuran antara curiga dan menilai peluang. Tidak ada yang memberi salam resmi atau menyapa sebagaimana prosedur antar aparat. Yang ada justru lirikan-lirikan cepat ke bodi mobil baja di belakangnya. Beberapa dari mereka saling berbisik pelan, dagu sedikit terangkat seolah mencoba menebak siapa penumpang kendaraan tersebut. Namun jelas dari cara mereka berdiri, terlalu santai, tangan di pinggang, bahkan ada yang memegang ponsel, bahwa mereka sama sekali tidak menyadari sedang berhadapan dengan ajudan seorang jenderal aktif. Bagi mereka, Saputra tampak hanya seperti pengemudi kendaraan mahal yang bisa ditekan. Udara di sekitar terasa makin panas, bukan hanya karena matahari, tapi karena atmosfer tidak bersahabat yang langsung menyelimuti pertemuan itu. Burhan melangkah mendekat dengan santai, rahangnya bergerak pelan, karena permen karet yang dikunyahnya tanpa sopan santun. Ia berhenti cukup dekat hingga jarak pribadi terasa dilanggar, lalu menatap Saputra dari atas ke bawah dengan ekspresi meremehkan. Tanpa menunjukkan sikap hormat sedikit pun, ia mulai berbicara dengan nada datar yang sengaja dibuat merendahkan. Menurutnya, kendaraan seperti itu tidak bisa sembarangan melintas di jalur tersebut tanpa pemeriksaan khusus. Ucapannya terdengar seperti aturan resmi, tapi cara penyampaiannya justru dipenuhi nada ancaman terselubung. Tangannya menunjuk ke arah mobil baja sambil sesekali melirik rekan-rekannya, seakan ingin menunjukkan bahwa ia memegang kendali penuh di situ. Tidak ada penjelasan pasal atau prosedur yang jelas, hanya kalimat-kalimat sepihak yang dibuat untuk menekan lawan bicara agar merasa bersalah sebelum sempat bertanya. Setelah memastikan perhatian Saputra sepenuhnya tertuju padanya, Burhan menyeringai tipis, lalu menyebut angka yang membuat suasana makin menegang. "Mobil baja begini tarifnya 10 juta. Kalau tidak, putar balik," katanya santai, seolah sedang menyebut harga parkir di pusat perbelanjaan.
bukan melakukan pemerasan terang-terangan di jalan umum. Nada suaranya ringan, bahkan nyaris bercanda, tapi matanya dingin dan penuh tekanan. Ia menyilangkan tangan di dada setelah berbicara, memberi kesan bahwa keputusan sudah final dan tak bisa ditawar. Beberapa oknum lain ikut mendekat, membentuk setengah lingkaran samar di sekitar Saputra, memperjelas posisi mereka sebagai kelompok yang siap menekan. Angin panas berembus pelan di antara mereka, membawa debu halus yang berputar rendah, sementara jalan di belakang mulai lengang karena kendaraan lain memilih menjauh dari titik razia mencurigakan itu. Saputra menatap lurus ke arah Burhan tanpa sedikit pun menunjukkan rasa gentar. Napasnya teratur, bahunya tetap tegak, dan sorot matanya tenang namun penuh ketegasan. Dengan suara rendah yang terkendali, ia menyampaikan bahwa tidak ada dasar hukum yang membenarkan permintaan uang tersebut, apalagi dengan ancaman tidak boleh melintas. Ia memilih kata-kata yang sopan tetapi jelas, menegaskan bahwa mereka sedang menjalankan perjalanan resmi dan tidak bisa diperlambat oleh pungutan liar. Tangannya tidak menunjuk atau membuat gerakan provokatif, justru sikap tenangnya itulah yang terasa menekan. Ia juga meminta agar jalan dibuka karena mereka tidak melakukan pelanggaran apapun. Kalimatnya tidak panjang, tapi cukup untuk menunjukkan bahwa ia paham prosedur dan tidak bisa diintimidasi begitu saja. Di bawah terik matahari, penolakannya terdengar seperti garis batas yang tegas, bukan sekadar bantahan, melainkan pernyataan bahwa permainan kotor itu tidak akan berhasil padanya. Jawaban tersebut membuat perubahan drastis pada wajah Burhan. Senyum tipis yang tadi sempat muncul lenyap seketika, digantikan rahang mengeras dan tatapan yang mulai menyala oleh amarah. Nada santainya menguap, berganti dengan aura tersinggung karena merasa wibawanya dipatahkan di depan rekan-rekannya sendiri. Ia tidak terbiasa ditolak, apalagi oleh seseorang yang berdiri sendirian di hadapannya tanpa menunjukkan rasa takut. Bahunya naik turun menahan emosi, sementara permen karet di mulutnya berhenti bergerak, tertekan di antara giginya. Beberapa polisi lain saling melirik, merasakan perubahan suhu suasana yang tiba-tiba menjadi jauh lebih panas. Harga diri Burhan terasa diinjak, dan itu membuatnya lebih berbahaya daripada sekadar serakah. Kini yang berbicara bukan lagi logika, melainkan ego yang terluka dan ingin membalas dengan cara apapun agar kendali tetap berada di tangannya. Tanpa peringatan atau kata tambahan, Burhan melangkah maju dan mendorong dada Saputra dengan kedua tangan secara kasar. Dorongan itu datang tiba-tiba dan penuh tenaga, membuat tubuh Saputra kehilangan keseimbangan sebelum sempat menahan diri. Sepatu dinasnya tergelincir di atas debu tipis aspal, dan dalam sekejap ia terjatuh keras dengan satu lutut lebih dulu menghantam permukaan jalan. Suara benturan terdengar jelas di tengah suasana yang mendadak sunyi sesaat. Belum sempat ia bangkit, dua oknum lain sudah bergerak mendekat dari samping dan belakang, wajah mereka tegang dan penuh emosi yang ikut tersulut. Lingkaran di sekelilingnya menyempit cepat, menutup ruang gerak. Tidak ada lagi upaya berbicara atau berpura-pura prosedural, yang tersisa hanyalah niat kasar yang mulai berubah menjadi aksi fisik terbuka di tengah jalan sepi itu. Saputra mencoba menopang tubuhnya dengan satu tangan, berusaha bangkit meski dadanya masih terasa sesak akibat dorongan keras tadi. Namun sebelum ia sempat berdiri tegak, sebuah tendangan menghantam sisi tubuhnya, diikuti dorongan lain yang membuatnya kembali terjatuh miring. Rasa sakit menjalar cepat dari tulang rusuk ke bahu, tapi ia tetap berusaha melindungi bagian kepala dengan kedua lengan terangkat rapat. Sepatu-sepatu menghentak di dekatnya, bayangan tubuh para oknum menutup cahaya matahari yang menyilaukan. Ia tidak membalas, hanya bertahan, menahan gempuran yang datang bertubi-tubi sambil mengatur napas agar tidak kehilangan kesadaran. Debu menempel di seragamnya, bercampur keringat dan panas aspal yang menyengat kulit. Suara napas kasar dan umpatan pendek terdengar di sekeliling, menjadikan momen itu bukan lagi razia, melainkan pengeroyokan terang-terangan tanpa kendali. Dari dalam kabin mobil baja, Jenderal Rudi menyaksikan semua itu dengan rahang mengeras dan mata yang berubah tajam seperti baja di tempat panas. Awalnya, ia masih memberi ruang bagi ajudannya untuk menangani situasi. Namun pemandangan di luar kini jelas melewati batas apapun yang bisa ditoleransi. Tangan yang semula terletak tenang di pahanya perlahan mengepal, urat di punggung tangannya menegang. Napasnya tetap teratur, tetapi sorot matanya menyimpan kemarahan dingin yang jauh lebih berbahaya daripada teriakan.
Ia melihat bagaimana Saputra, orang yang setia mengawal dan melindunginya, diperlakukan seperti penjahat jalanan tanpa alasan sah. Setiap detik yang berlalu terasa seperti bara yang menumpuk di dada. Kesabarannya habis bukan karena dirinya dihentikan, melainkan karena kehormatan dan keselamatan anak buahnya diinjak-injak di depan matanya sendiri. Pintu mobil baja itu terbuka keras dengan bunyi logam berat yang memecah ketegangan di udara panas siang hari. Jenderal Rudy turun dengan langkah mantap dan terukur, sepatu dinasnya menyentuh aspal berdebu tanpa ragu sedikit pun. Posturnya tegak, bahunya lebar, dan sorot matanya langsung mengunci ke arah kerumunan yang mengerubungi Saputra. Aura wibawa yang dibawanya terasa berbeda. Bukan sekadar kemarahan, melainkan otoritas yang lahir dari pengalaman panjang menghadapi situasi genting. Dengan suara dalam dan menggema, ia memerintahkan mereka berhenti saat itu juga dan menjauh dari ajudannya. Perintah itu tidak diteriakan sembarangan, tapi keluar tegas, jelas, dan penuh tekanan, membuat udara di sekitar seakan membeku sesaat. Beberapa kepala langsung menoleh, kaget oleh keberaniannya turun sendirian. Debu tipis berputar di sekitar kakinya tertiup angin panas, sementara suasana berubah dari pengeroyokan liar menjadi konfrontasi terbuka yang jauh lebih serius. Beberapa oknum polisi tampak saling pandang, ragu melihat sikap tegas pria yang baru turun dari kendaraan lapis baja itu. Namun keraguan itu tidak berlangsung lama karena Burhan, yang wajahnya sudah merah padam oleh emosi, justru melangkah maju dengan napas memburu. Harga dirinya yang sudah terlanjur tersulut membuatnya menolak mundur, meski situasi jelas mulai berbalik arah. Ia tetap menuntut uang dengan suara tinggi, kata-katanya kacau antara ancaman dan pembenaran diri. Tanpa berpikir panjang, ia mengangkat tangannya dan mengayunkan tinju langsung ke arah wajah Jenderal Rudy, seolah ingin menunjukkan bahwa ia tidak takut pada siapapun di hadapannya. Gerakannya kasar dan penuh amarah, bukan teknik terlatih, melainkan ledakan emosi yang kehilangan kendali. Beberapa rekannya tersentak melihat tindakan nekat itu, tapi semuanya terjadi begitu cepat hingga tak ada yang sempat mencegah. Rudy bereaksi secepat kilat, naluri tempurnya bekerja bahkan sebelum tinju itu benar-benar mendekat. Dengan satu gerakan presisi, ia menepis lengan Burhan ke samping, mengalihkan arah serangan tanpa membuang tenaga berlebihan. Tubuhnya berputar setengah langkah, menjaga keseimbangan tetap sempurna. Dalam jeda sepersekian detik itu, ia membalas dengan pukulan terukur ke bagian yang membuat lawan kehilangan pusat kendali. Benturan itu tidak terlihat berlebihan, tapi dampaknya instan. Tubuh Burhan goyah, langkahnya kacau, dan napasnya tercekat. Debu terangkat saat sepatu besarnya menyeret aspal, berusaha tetap berdiri. Mata para oknum lain membesar, tak menyangka pria yang tampak tenang itu bergerak dengan kecepatan dan ketepatan seperti prajurit garis depan. Tidak ada emosi liar di wajah Rudy, hanya fokus dingin yang menunjukkan bahwa ia tahu persis apa yang ia lakukan. Melihat Burhan terhuyung, beberapa oknum lain refleks maju mencoba mengeroyok, namun situasi sudah berubah total. Rudy bergerak efisien, setiap langkah pendek dan terarah, tidak ada gerakan sia-sia. Ia menghindari satu serangan, mengunci pergelangan tangan penyerang lain, lalu menjatuhkannya dengan teknik yang membuat lawan kehilangan tenaga tanpa perlu pukulan brutal. Satu persatu mereka tumbang, ada yang terduduk sambil meringis, ada yang terjatuh telungkup tak mampu bangkit. Suara napas berat dan gesekan sepatu di aspal bercampur dengan debu yang terus beterbangan rendah. Dalam hitungan detik, lingkaran yang tadinya mengancam justru berubah menjadi pemandangan oknum-oknum tak berdaya di tanah. Rudy berdiri di tengahnya dengan napas stabil, posisi tubuh tetap siap, memastikan tak ada lagi yang nekat mencoba menyerang dari belakang. Tak lama setelah situasi terkendali, suara sirine terdengar samar, lalu makin jelas mendekat dari kejauhan. Laporan darurat yang sempat terkirim akhirnya membuahkan respons cepat dari aparat resmi yang benar-benar berwenang. Kendaraan patroli berhenti berderet, petugas turun dengan prosedur jelas, dan wajah serius melihat pemandangan di lokasi. Para oknum polisi yang tadi bertindak sewenang-wenang, termasuk Burhan yang kini terduduk lemas dengan wajah babak belur, segera diamankan tanpa perlawanan berarti. Borgol terpasang, dan suasana yang semula kacau berubah menjadi penanganan resmi yang tertib. Di sisi lain, Rudy langsung berlutut di dekat Saputra, memeriksa kondisinya dengan wajah tegang namun terkendali.
Ia memastikan ajudannya sadar dan segera mendapat pertolongan medis. Di bawah matahari yang masih terik, ketegangan perlahan mereda, meninggalkan jejak debu, luka, dan pelajaran pahit tentang kekuasaan yang disalahgunakan.